Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Rahayu Handayani, SHMH, dosen Universitas Pamulang, Program Studi Akuntansi, Program Sarjana. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 11, Pancasila sebagai sistem etika. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artiannya, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut dengan etika atau moral. Nah, etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara tentang kondisi-kondisi dasar sebagaimana manusia bertindak secara etis dan mengambil keputusan secara etis. Sedangkan etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika bahwa dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika juga bahwa korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain itu juga kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia dilandasi atau ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain atau hak daripada manusia itu sendiri. Nah, selain etika, ada juga nilai, kemudian ada juga norma, kemudian selanjutnya itu ada juga yang kita sebut sebagai moral. Maka hubungan nilai, norma, dan moral yaitu keterkaitan nilai, norma, dan moral yang merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seseorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas, maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Baiklah, untuk materi ke-11 ini, Pancasila sebagai sistem etika, kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi ke-12 dengan judul yang sama, Pancasila sebagai sistem etika, dan akan kita lanjutkan nanti.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.